Kita berharap mudah-mudahan semakin bertambah usia kita, semakin bertambah nilai atau bertambah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu berapa lama lagi jatah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sanes nyingsieunan ya begitu. Kita kan tidak pernah tahu, barangkali 2023 ini adalah tahun terakhir bagi Anda semua. Itu kan kita tidak pernah tahu. Atau barangkali Januari ini ya adalah bulan terakhir bagi Anda semua. Ya. Itu kita, saya mah tidak begitu. Atau bisa jadi ini adalah pekan terakhir bagi kita. Atau bisa jadi ini adalah hari hebatnya kalau bisa jadi ini hari Minggu atau Minggu namanya begitu. Hari Ahad. Hari kita tidak tahu kan ini mungkin menyakitkannya Pak bab maut wala masyaallah ya. Ala kulli hal pokoknya mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan itu semua ya. Kita mau berharap menjadi orang terbaik, semakin bertambah usia berarti semakin banyak kebaikan kita ya. Nah, ikhwati rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini sebagaimana disampaikan ya oleh panitia pengajian kita bahwa insyaallah judul kajian kita pada pagi ini kita akan menyibak mengungkap rahasia di balik Quran surat Al-Ahzab. Surat yang ke-33 ayat yang ke-36. Nah, sebelum kita mulai ke bahasannya, mari kita baca dulu ayat yang akan kita bahas. Mudah-mudahan ketika kita bacakan ini Allah berikan rahmatnya kepada kita semua. Quran surat Al-Ahzab surat yang ke-33 ayatnya ayat ke-36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra. Idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Wa idh taqulu lilladzi an'ama Allahu 'alaihi wa an'amta 'alaihi amsik 'alaika zawjaka wattaqillaha wa tukhfi fi nafsika wallahu mubdihi وتخفي في نفسك والله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين هرج في أزواج أدعيائهم لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. Coba kita di dua ayat itu saja ya. Kalau baca surat Al-Ahzab ini terus panjang ya. Kita akan menemukan bagaimana responsif dari para sahabat dan memang harusnya seperti itu ya.
bahwa kita sebagai orang beriman harus terpatri di dalam diri kita, ya, bahwa loyalitas kita terhadap Islam, terhadap perintah Allah, larangannya atau perintahnya Allah dan Rasulnya, maka harus menjadi ketetapan bagi kita, ya. Meski kadang-kadang apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala larang itu justru adalah sesuatu yang kita sukai, gitu kan? Atau bisa jadi justru yang Allah perintah itu kadang bertabrakan dengan keinginan atau bertabrakan dengan hati nurani kita. Maka yang harus kita kedepankan adalah, ya, ketika urusan-urusan atau perintah Allah itu, perkara itu diputuskan oleh Allah dan Rasulnya. Kenapa demikian? Karena kita tidak tahu hikmah yang Allah berikan di balik itu semua. Dan kemampuan kita makan terbatas. Kita mah bisa memikirkan hanya yang muncul bahasa orang mah jangka pendeknya begitu. Sementara Allah Maha tahu apa yang terbaik bagi kita itu bukan hanya dalam kehidupan dunia, tapi terlebih sampai nanti ke akhirat nanti. Makanya nanti kita akan bahas supaya kita lihat bagaimana responsif daripada sahabat itu, ya, meski bertabrakan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan, tapi mereka senantiasa selalu mengucapkan apa? Sami'na wa ata'na. Itulah ya prinsip, ya, dasar yang harus ada di dalam diri setiap kaum mukminin ketika berkaitan dengan perkara-perkara yang telah Allah tetapkan, maka kita ucapkan apa? Sami'na wa ata'na. Tidak seperti Bani Israel, ya, yang mana ketika mereka diperintahkan, diputuskan sesuatu, mereka mengatakan sami'na wa asoina. Kami mendengar tapi kami tidak mau taat. Kalau kita mau orang beriman, insya Allah kami mendengar dan kami siap untuk mentaatinya. Nah itu Pak, prolognya di sana dulu. Jadi pendahuluannya di sana harus jadi ketetapan di dalam diri kita, gitu kan? Bahwa ketika Allah dan Rasulnya menentukan sesuatu, maka harus kita jadikan hal itu menjadi pedoman, meski kadang-kadang bertabrakan dengan keadaan kita. Oke. Sebelum masuk kepada bahasan, ya, di sini kita sampaikan dulu asbabun nuzul. Kebetulan saya di sini bawa kitab Safwatut Tafasir, kitab tafsir yang dikarang oleh Imam Ali As-Sabuni. Beliau menyimpan tentang sababun nuzul, ada sebab-sebab diturunkannya ayat ini. Beliau mengatakan ada Ibnu Abbasin qala, hadisnya katanya dari Ibnu Abbas, beliau berkata, khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Zainab binta Jahsin. Satu ketika Rasulullah SAW meminangkan, kali ini meminangkan siapa? Zainab binti Jahsin. Jadi perlu diketahui oleh kita bersama Pak, ya. Jadi kalau orang wanita-wanita dulu atau bahkan para sahabat Nabi SAW, kalau mereka mempunyai anak perawan ataupun janda misalkan seperti itu, biasa mereka itu saking, ya, senangnya terhadap Rasulullah SAW, suka menawarkan anak-anaknya kepada Rasul. Begitu Pak. Jadi punya prinsip kalau anaknya ditikah oleh Rasul, dah jaminan surga tuh. Bahkan nanti kita akan menemukan ada yang wanita itu sendiri langsung menawarkan diri kepada Rasul. Can aya ka Ustad manu kitu teh can aya. Ya kan? Langsung menawarkan diri. Ya Rasulullah, saya serahkan diri saya kepadamu untuk ditikahi. Maka Rasulullah SAW memandang dari atas ke bawah. Tidak turun wahyu, tidak ada petunjuk yang Allah berikan. Akhirnya ada sahabat yang ngacung, ya Rasulullah, kalau Anda tidak mau, biar sama saya saja. Tuh, gitu. Akhirnya kata Rasul, sok atuh, bawa naon? Punya apa kamu di rumah? Ternyata orang itu datang ke rumahnya. Dia datang lagi, ya Rasulullah, saya tidak punya apa-apa. Tuh teboga naon tapi hayang kawin. Hebat sahabat, ya kan? Akhirnya kata Rasulullah SAW, iltamis walau khotamin min hadidin. Cari di rumahmu meskipun ada cincin dari besi. Tuh, tinggalin. Siapa bapak-bapak? Tuh, jangan sampai kieu bisa kitu di imahna loba sagala rupa ieu mah cincin dari besi loh Pak. Ya teh. Ibu-ibu siap? Anaknya ditikahi oleh bapak-bapak dari cincin dari besi maharna. Ya kan? Bae teu naon aya tilu toronton mah tuh. Ya, begitu. Tapi tinggalin. Nanti kita akan menemukan ada wanita
zaman Nabi SAW itu yang ditikahi maharnya itu dengan senal. Nah, hebat Pak, karena dulu mah tuh, masya Allah ya. Jadi kita berbicara di sini tentang Zainab binti Jahsy. Nah, siapa Zainab binti Jahsy ini? Zainab binti Jahsy ini kalau kita lihat dalam sejarah kan, beliau itu anak daripada bibinya Rasulullah SAW. Sama keadaannya seperti Ali bin Abi Thalib. Berarti jeung Nabi teh sepupuan gitu dengan Nabi itu. Nah, kita sudah bisa gambarkan bahwa beliau adalah seorang wanita terhormat dari kalangan dari kalangan orang-orang Quraisy itu. Nah, sementara Rasulullah SAW meminang beliau bukan untuk dirinya, tapi untuk anak angkatnya yang sudah seolah-olah begitu ya, tumpah rasa cinta Rasul itu kepadanya, bahkan dianggap sebagai seolah-olah anak beliau sendiri, yaitu yang namanya apa? Zaid bin Harithah ya. Jadi Zaid bin Harithah kita tahu bersama, beliau adalah hamba sahayanya yang dibeli oleh Khadijah, yang mana setelah Siti Khadijah membelinya, Zaid ini dihadiahkan kepada Rasulullah SAW. Begitu. Jadi semenjak kecil kene bersama Rasul, jadi Rasul teh geus asa ka anak sorangan gitu Pak. Nah, ini juga penting ya pelajaran bagi kita. Salah satu di antara tanggung jawab orang tua terhadap anaknya di antaranya apa? Selain tadi mendidiknya dengan baik, memberikan asupan gizi yang terbaik, nah salah satu di antaranya mencarikan apa? Jodohnya. Tak kudu nama gitu sebetulnya mah. Kudu nama barudak mah cari cing weh, tak kolotna nu nareangan mah. Gitu. Ngan kade we kade gitu. Neangan jang budak apek teh jan. Nambahan indung budak bahayana gitu. Dan nanti kita akan lihat bagaimana Umar bin Khattab ya dalam sejarahnya ya, ketika beliau sedang patroli itu ya, kemudian beliau mendengar ya ada diskusi seorang ibu dengan seorang gadis yang sangat luar biasa, yang tukang penjual susu teh gini ya. Ketika ibunya mengatakan campur susunya dengan air sampai loba bati gitu orang mah. Tapi wanita itu mengatakan tidak boleh, gitu kan? Nanti bagaimana kalau ketahuan oleh Amirul Mukminin? Kita akan mendapatkan apa? Hukuman sanksi. Maka si ibu itu mengatakan, tuh Amirul Mukminin macam mau datang, wayaki membuat gersare bahasa orang mah, ya kan? Wah, biasa ke lamun erek, naon ngaran teh datang ke ieu teh, naon disebut istilah ayeuna mah? Lamun erek bulusukan mah biasa ge sok bebeja heula jeung aya wartawan. Bah, zaman ayeuna, zaman baheula mah begitu ya, sok bebeja heula sarupa di setting begitu. Ya, wah wayahke mah enggak akan mungkin Amirul Mukminin datang kepada kita yang segini meureun sedang tidur. Tapi wanita itu mengatakan, Amirul Mukminin tidak tahu, tapi Allah Subhanahu wa taala menyaksikan. Terdengar itu oleh Amirul Mukminin, cek Amirul Mukminin, nih bagus nih, bibit yang bagus nih untuk generasi. Akhirnya dia pulang ke rumahnya, dia kumpulkan anak laki-lakinya. Siapa yang sudah siap mau menikah? Apa punya calon yang bagus tuh? Akhirnya anak-anaknya semuanya menunduk, ya, silih pelong. Kata Umar, kalau kalian tidak mau, gitu tapanya, baik dikawin ku bapak, jadi indung, cok milih kumaha. Akhirnya kan anak yang paling besar ngacungkan diri, bios ku abdi, weh begitu. Ditikahlah, pan ke akhir nanti Pak, cucu nanti jadi eta teh, ya, Umar bin Abdul Aziz teh tuh, gitu kudu nama gitu tak orang tua teh. Ya mencarikan untuk anaknya jodoh. Cuman gara-gara itu goreng teh, gara-gara eta teh si datuk maringih teh goreng teh. Jadi we ketika perjodohan teh jual budak teh tuh usum cenah mesinna zaman Siti soalna kolotna atuh udah ngajodokeun jeung datuk maringih. Coba lamun jeung Ridwan Santoso harita kan begitu moal kitu meureun. Nah, di sini Pak di urang teh ieu teh padahal harusnya begitu. Orang teh makanya zaman dulu mah kan deket karena ketika ayah hubungan asana kekerabatan, kedekatan ya begitu. Nanti dengan pernikahan lebih membaur lagi, lebih dekat lagi. Makanya nanti ketika kita baca tentang hikmah-hikmah Rasulullah SAW menikah kepada istri-istri beliau. Ya Pak, termasuk sekarang Zainab, karena Zainab ini juga termasuk di antara nanti deretan istri Rasul. Awas ulas udon ya nanti. Kita makanya saya sampaikan ini karena memang orang-orang orientalis, orang-orang Nasrani khususnya sekarang mencitra burukan Nabi SAW itu dengan mengatakan bahwa Nabi tukang
tukang kawin katanya. Padahal mereka tidak sadar. Nabi Muhammad mah nanti ada hikmah-hikmah tersendiri. Istrinya juga apa? 9 yang hidup dengan Maria itu jadi 10 begitu. Nanti ada hikmah-hikmah tersendiri. Apa Nabi Sulaiman mah 100 istrinya teh Pak? Nabi Sulaiman sama Nabi Daud juga. Gitu. Jadi aneh hari Nabi Muhammad menghinakan dari kepada ya orang-orang tuanya dulu tidak seperti itu, tak itu Pak atur ya. Jadi sekali deh kurang kagambar Pak bagaimana keadaan Nabi teh wah Masya Allah ya teh kadek lain pangangguran Nabi teh loba urusan ya dia ngurus umat ya kan, bukan hanya ngurus rakyat anu bersifat sanagaraan kan, bagaimana memikirkan seluruh dunia. Setiap ada permasalahan datang kepada Rasulullah SAW semuanya. Terus beliau juga sebagai panglima perang harus menyiapkan bagaimana strategi karena musuh senantiasa. Jadi Rasulullah luar biasa Pak pikirannya teh teureun. Tambah beliau itu mempunyai istri yang lebih dari 1. Anu pastikan mempunyai karakter masing-masing. Tuh bapak-bapak mah cacak-cacak hiji kumaha? Tuh tinggali bu talieur cenah itu teh ya kan begitu tuh tinggali urang mah cak hiji Rasul pasalapan dengan berbagai macam karakter istrinya, tapi beliau jalani semuanya dengan selesai ya, selamat semuanya. Itu oke. Kita akan bahas Pak di sini Pak. Jadi berat menjadi seorang Rasul teh gampang Pak. Kita masuk di sini kita baca ya. Jadi ketika Zainab ya tadi sudah dikatakan Zainab seperti apa ya Nana. Kemudian siapa tadi kedudukan daripada Zaid ini. Nah Rasulullah SAW datang kepada Zainab melamarkan Zainab untuk Zaid gitu. Tadi nama Zainab atau disangkanya Rasulullah yang mau meminangnya, ternyata Rasul meminangkan dia untuk siapa? Zainab. Untuk Zaid. Akhirnya Zainab ini dan juga Pak manusiawi ya. Zainab kan bangsawan, sementara Zaid adalah hamba sahaya. Ada kesenjangan yang sangat besar. Begitu. Akhirnya Zainab itu menolak. Termasuk bukan hanya Zainab, saudara Zainab yang namanya Abdullah bin Jahsy ini juga sama, menolak keras, tidak mau untuk ditikahkan Zainab kepada Zaid. Akan tetapi kata Rasulullah SAW, menikah kamu harus menikah, harus mau. Turunlah ayat ini. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin, tidaklah layak bagi seorang mukmin baik laki-laki atau perempuan ya, ketika Allah dan Rasulnya telah menetapkan sesuatu dia mencari pilihan yang lain, enggan untuk mengikuti seruan tersebut. Di sini sampai dikatakan lihat, wa may ya'sillah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang bermaksiat, tidak mau mentaati Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah mendapatkan kesesatan yang nyata. Tuh akhirnya begitu turun ayat ini, ayat apa tadi teh responsif sahabat terhadap ieu mah Al-Qur'an teh. Jadi begitu turun ayat ini, mau tidak mau meski bertabrakan dengan apa? Hati nurani, tapi dilaksanakan. Tadi teh naon? Sami'na tah gitu sahabat baheula. Gitu Pak ya, nanti hebatnya. Jadi saya mengumpulkan ya ayat-ayat tentang kisah-kisah tentang bagaimana hayatus sahabah ya, perjalanan hidup sahabat yang begitu luar biasa. Mun bahasa ayeuna mah gercep cenah gitu dalam melaksanakan perintah Allah. Salah satu di antaranya nanti kita baca di surat Ali Imran ya, di mana ketika Allah mengatakan la yanalallahu lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibun, tidak akan sampai kebaikan, tidak menjadi kebaikan kecuali engkau menginfakkan apa harta yang terbaik yang kamu punyai. Begitu turun ayat ini, ada seorang sahabat yang mempunyai kebun kurma yang sangat lebat, yang sangat luar biasa hebat Pak. Buahnya juga menguntungkan luar biasa, yang mana berdekatan dengan Masjid Nabawi. Yang mana kalau Nabi SAW mau sholat ke sana itu melewati kebun tersebut, karena di sana juga ada mata air Rasul di sana. Begitu turun ayat ini, kata sahabat langsung mengatakan, ya Rasulullah. Begitu. Ketika turun ayat ini, kebun ini adalah harta yang paling saya cintai di antara harta yang lain. Maka ketika turun ayat tersebut, mulai saat ini harta ini saya sodakohkan, saya wakafkan. Gitu Pak sahabat. Ya nih sama sahabat, ayo orang balikin ke orang. Dina dompetnya 100.000 duit teh. 50, 20, jeung 5.000. Kenceleng ngaliwat
Sabaraha nu diasupkeun? Nu 2000. Allah Gusti. Panteu tadi disebutkeun nu 2000 mah tadi kan begitunya. Pan 5000 paling leutik oge tadi teh. Sabaraha Pak? Akur? 5000? Aya harta nu terbaik teh sabaraha kira-kira? Nu 100 meureun nya. Jadi kuduna teh nu diinfakkeun teh nu sabaraha? Nu 100. Tapi kanyataanna aslina itu teh. Tuh. Jadi rada hese keneh teh lamun urang bade ngukurkeun karena bagaimana gercepna sahabat teh begitu dalam melaksanakan perintah Allah. Satu ketika Umar bin Khattab ya datang ke kebunnya. Kemudian setelah dia masuk ke kebunnya, biasa dengan normalnya ningali kebun. Begitu selesai keluar dari kebunnya, ternyata di masjid yang sholat asar itu sudah selesai berjamaah geus beres. Maka Umar bin Khattab mengatakan, "Allah gara-gara kebun ya membahasa kita mah." Jadi orang kajongjonan, akhirnya sholat asar ketinggalan berjamaah. Mulai detik ieu tah kebon diwakafkeun sodakohkeun. Kayaknya bapak-bapak dititah nganter ku istrina, nganter balanja. Begitu balik sholat asar geus katinggalan. Berarti kudu kumaha? Curiga eta mah. Majikan disodakohkeun curiga eta mah yang ganti ya begitu. Tinggali Pak, hebatnya sahabat teh kadang-kadang begitu teh gercepna teh sahabat teh dalam melaksanakan perintah-perintah Allah teh punten bagi kita memang harus kita mencontoh siapa lagi kan yang akan menjadi contoh suri tauladan bagi kita gitu Pak. Luar biasa. Nah termasuk sekarang nih ya kan. Jadi begitu Zainab itu tidak mau karena dia hamba sahaya, ada kesenjangan sosial yang sangat tinggi, tapi karena melaksanakan perintah Allah akhirnya dia mau menuruti itu semua. Keluarganya pun semuanya meredokan Pak. Ya ingat sekali deh, karena ketika Allah dan Rasulnya sudah menentukan sesuatu, yakini bahwa itu adalah terbaik bagi kita, meski kadang-kadang kita tidak menyadari hari itu. Oke, tinggal aja Pak. Nanti akan kita baca. Mana ayat itu kumaha? Asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa antuhibu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi satu perkara yang kamu tidak sukai tapi di sisi Allah itu justru bisa jadi terbaik. Atau bisa jadi sesuatu yang kamu sukai tapi di sisi Allah itu justru tidak baik untuk Allah lah yang zat yang maha tahu sementara kamu tidak mengetahui.